Di Padang Panjang, Sumatera Barat, lahirlah seorang pemikir dan intelektual bangsa, Sultan Syahrir. Nama yang mungkin tak sepopuler Soekarno atau Hatta, namun perannya sangat besar dalam membangun dasar kemerdekaan Indonesia. Dia adalah Perdana Menteri pertama Indonesia, sekaligus pemikir muda yang berani berbicara tentang demokrasi dan kebebasan di tengah gejolak revolusi. Sejak muda, Sultan Syahrir dikenal sebagai sosok yang cerdas dan idealis. Ia belajar di Belanda, menyerap ide-ide sosialisme dan humanisme barat. Namun ia tidak kehilangan jati diri sebagai orang Indonesia. Justru dari pemikiran global itulah, ia memperjuangkan kemerdekaan tanpa kekerasan, lewat diplomasi dan ide-ide rasional. Sekembalinya ke Indonesia, Sultan Syahrir tidak memilih jalur kekerasan seperti sebagian tokoh lain. Ia aktif membangun kesadaran politik di kalangan rakyat, khususnya pemuda dan buruh. Ia manwine, mengajar, and berdiskuring, menjadikan pemikiran sebagai senjata utama melawan penjajahan. Ia percaya bangsa yang merdeka harus diawali dari rakyat yang berpikir bebas. Di usia yang masih sangat muda, Sultan Syahrir ditunjuk menjadi Perdana Menteri pertama Republik Indonesia pada masa paling genting, yang menghadapi tekanan dari dalam dan luar negeri, antara kaum revolusioner bersenjata dan diplomasi Belanda yang licik. Namun dengan tenang, ia memilih jalan damai, berdiplomasi, menulis pernyataan resmi, dan meyakinkan dunia bahwa Indonesia adalah bangsa yang pantas merdeka. Perjuangan Sultan Syahrir tidak selalu diterima oleh semua pihak. Banyak yang menilainya terlalu lembut, terlalu diplomatis. Bahkan di kemudian hari ia disingkirkan secara politik. Tapi ia tidak pernah membalas dengan kebencian. Ia tetap percaya bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kekuasaan, tapi pada prinsip dan keyakinan akan kebenaran. Di tahun-tahun terakhir hidupnya, Sultan Syahrir jatuh sakit dan dibuang secara politik. Ia meninggal di pengasingan, jauh dari sorotan publik. Namun gagasan-gagasannya tetap hidup, tentang demokrasi, tentang kebebasan berpikir, dan tentang kemanusiaan. Yang bukan hanya pejuang kemerdekaan, tapi juga guru moral bagi bangsa. Sultan Syahrir mengajarkan kemerdekaan bukan sekadar bebas dari penjajahan, tapi juga bebas untuk berpikir, berbicara, dan memilih jalan sendiri. Ia menanamkan nilai-nilai kejujuran, akal sehat, dan tanggung jawab moral dalam berpolitik hingga kini. Warisannya menjadi cahaya bagi siapapun yang ingin membangun Indonesia dengan hati nurani. Meski namanya tak selalu disebut dalam buku sejarah, semangat Sultan Syahrir tetap hidup dalam setiap perjuangan yang menjunjung keadilan dan kebebasan. Dia mengajarkan bahwa kekuatan sejati lahir dari keberanian berpikir berbeda dan dari kesetiaan pada nilai, bukan kekuasaan. Dalam diamnya Sultan Syahrir justru bersuara paling lantang tentang kemanusiaan, tentang harapan, dan tentang masa depan Indonesia. Sultan Syahrir bukan hanya bagian dari sejarah, ia adalah suara nurani di tengah gemuruh perjuangan. Dalam dunia yang sering memuja kekuasaan, Sultan Syahrir memilih jalan sunyi, berpikir, menulis, dan mendidik. Ia membuktikan bahwa kekuatan sejati tidak lahir dari senjata atau jabatan, tapi dari keberanian untuk berdiri atas prinsip. Warisan Sultan Syahrir hari ini tetap hidup dalam semangat demokrasi, kebebasan berpikir, dan keberanian bersuara berbeda. Dia adalah pengingat bahwa Indonesia dibangun bukan hanya oleh para pejuang bersenjata, tapi juga oleh para pemikir yang jujur dan berani. Meski waktu terus berjalan, semangat Sultan Syahrir tetap menyala dalam lembar-lembar perjalanan bangsa ini. Ia adalah suara hati nurani yang berani bersuara di tengah keramaian kekuasaan. Hari ini kita mungkin tak lagi mendengar suaranya, tapi nilai-nilainya masih berbisik dalam hati mereka yang mencintai kebenaran. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka video ini, bantu like dan subscribe ya. Next, bahasa tokoh siapa lagi ya? Tulis di komentar.